Ya, salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan pada hari ini, dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati. Amin. Nah, teman-teman semuanya, ada seorang ustadz yang mencoba menafsirkan ayat-ayat Alkitab dan mencoba membangun satu opini. Dan dalam kesempatan ini saya akan mencoba meluruskannya pemahaman dari beliau ini supaya apa? Biar orang-orang yang menonton video Bapak ini tidak tersesat dan tidak tertipu. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, marilah kita lihat dulu cuplikan video berikut ini. Selaku pemerhati Al-Quran dan Bible, Injil, akan memadukan pembahasan satu poin, satu ayat yang saya ambil dari Bible. Satu ayat yang saya ambil dari Bible, dari Injil, di mana kita bisa melihat persamaan dan perbedaan Musa atau Nabi Musa, kemudian Yesus atau Isa, ini orangnya sama, Yesus dan Isa, dan Muhammad. Di dalam Injil disebutkan di Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Di situ firman Tuhan disebutkan di Bible, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan berkata kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Baik, kita ambil potongan ayat ini. Di situ disebutkan firman Tuhan, seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa, artinya nabi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, artinya nabi ini akan berbicara sesuai wahyu. Nah, baik, sesudah kenabian Musa alaihissalam, kita lihat di situ ada Yesus dan ada Muhammad. Dua nabi ini atau dua orang ini punya pengaruh yang sangat luar biasa, yang besar, banyak. Baik, siapa yang sama seperti Musa? Siapa yang sama seperti Musa? Seperti firman Tuhan, seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, apakah yang dimaksud adalah Yesus atau Muhammad alaihissalatu wassalam? Baik, kita lihat. Kita lihat Musa sebagai standar dan patokan dalam firman Tuhan. Musa punya ayah dan punya ibu. Muhammad punya ayah, punya ibu. Yesus atau Nabi Isa hanya punya ibu, yaitu Maryam. Yesus tidak punya ayah. Jadi dari sini poin pertama ini, di sini kita lihat ada persamaan Musa dan Muhammad. Adapun Yesus berbeda dengan Musa, tidak sama. Keduanya punya ayah dan ibu. Yesus hanya punya ibu, tidak punya ayah. Itu yang pertama. Yang kedua kelahiran. Ingat bahwa Musa lahir atau dia dari janin melalui hubungan suami istri. Kemudian hamil ibunya, kemudian mengandung, lahirlah Musa. Muhammad lahir melalui hubungan perkawinan, ayahnya dan ibunya melalui hubungan perkawinan. Itu ayah Muhammad dan ibunya Abdullah dan Aminah. Adapun Yesus lahir dari Maryam tanpa melalui. Nah, teman-teman semuanya, dari cuplikan video dari Ustadz ini, di mana tadi dia mengutip Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang 18, ya, di mana dia katakan bahwa di ayat itu berbicara tentang nubuatan, dan nubuatan itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Ya, kenapa dia katakan demikian? Karena dia punya dasar yang kuat, yaitu dia katakan bahwa Nabi Musa ini ya identik dengan Muhammad. Ya, mereka ada kemiripan, ada kesamaan. Ya, karena Nabi Musa ini dilahirkan secara biologis, dia punya ayah dan ibu. Ya, dan Muhammad juga seperti begitu. Ya, Muhammad juga dilahirkan secara biologis, punya ayah dan ibu, tetapi Yesus tidak. Nah, teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa untuk meluruskan pemahaman dari beliau ini, maka sebenarnya sangat sederhana sekali untuk menjawab pertanyaan beliau ini. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kalau misalnya Ustadz ini mengambil satu analogi bahwa hanya karena Musa dan Muhammad
mereka dilahirkan secara biologis, punya ayah dan ibu, maka saya mau katakan bahwa tetangga saya juga dilahirkan secara biologis, ya, punya ayah dan ibu. Tetapi apakah tetangga saya adalah seorang nabi? Tentu tidak, ya. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa standar seorang nabi itu dia harus punya nubuatan, ya, dia harus dinubuatkan sama seperti Yesus, ya. Ada banyak nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Dia harus punya mukjizat, ya. Yang kedua, dia harus punya mukjizat, ya. Apakah Muhammad punya mukjizat? Saya kurang tahu, sampai hari ini saya tidak pernah menemukan, ya, kalau Nabi Muhammad punya mukjizat. Mungkin ada, ya, tetapi sampai hari ini saya tidak tahu, ya, kalau Nabi Muhammad punya mukjizat. Nah, teman-teman semuanya, saya katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz ini adalah tidak sesuai dengan konteks yang ada di dalam ayat yang ke-18 ini. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa ini tidak merujuk kepada kedatangan Nabi Muhammad, ya, tetapi ini merujuk kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, ya, coba kita perhatikan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka. Nah, teman-teman semuanya, siapa mereka ini? Ya. Kalau kita ambil rupa manusia, ya, bahwa Yesus lahir dari perawan Bunda Maria, keturunan Daud, keturunan Yehuda, dan itu satu suku Bani Israel. Tetapi pertanyaannya sekarang, saya mau bertanya kepada Pak Ustadz ini, apakah, ya, Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Israel? Ya. Nah, yang kedua, Musa dan Yesus itu sama-sama punya mukjizat, ya. Tetapi apakah Muhammad punya mukjizat? Saya kurang tahu, ya. Yang ketiga, Musa berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, sama dengan Yesus, ya. Dia juga berpuasa selama 40 hari. Nah, yang keempat, Musa di umur yang kedua tahun itu diincar untuk dibunuh, dan Yesus juga sama, ya. Di umur yang kedua tahun Yesus juga diincar-incar untuk dibunuh oleh Herodes. Yang kelima, Nabi Musa, ya, dia juga mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, ya. Dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan Yesus juga, ya, mengeluarkan atau membebaskan manusia dari dosa. Jadi yang memiliki kesamaan atau kemiripan itu adalah Yesus dan Musa, ya. Jadi tidak ada sebenarnya kemiripan antara Musa dan Muhammad, karena mereka, ya, sangat jauh berbeda, ya. Karena Nabi Muhammad adalah Bani Arab, tetapi Musa adalah Bani Israel. Sesuai dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara mereka, ya, sama seperti engkau Musa, ya, di antara Bani Israel, ya, keturunan Daud, suku Yehuda, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau ini, asumsi dari beliau ini, saya mau katakan bahwa itu hanya asumsi atau bualan-bualan dari ustadz-ustadz ini. Kita tahu bahwa mereka ini, ya, hanya pintar untuk mencomot-comot ayat Alkitab, ya. Ketika cocok dengan isi Al-Quran mereka, cocok dengan isi kepala mereka, maka semua ayat yang ada di dalam Alkitab itu katanya asli. Tetapi ketika tidak setuju, tidak sesuai dengan, ya, tidak menguntungkan bagi mereka,
maka pasti mereka akan bilang bahwa itu adalah ayat yang palsu. Ya, semoga video ini bisa meluruskan pemikiran pemahaman dari Ustadz ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.